Halo Sobat Loku Media, hari ini di Ruang Laku kita kedatangan seorang pengamat intelijen, John Helmy Mempty. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin agak sedikit menggelitik buat di dunia politik hari ini, yaitu persoalan operasi politik di tahun politik. Karena kita sudah melihat pencapresan sudah muncul nama-nama yang akan menjadi kandidat di pemilu 2024. Hari ini kita ingin tahu kemana arah politik intelijen atau politiknya TNI Polri, walaupun dia tidak boleh berpolitik secara undang-undang. Hanya dari sisi para pengamat intelijen, instrumen ini sangat menentukan dalam pemilu di 2024 nanti. Kita ingin tahu arah politik istana maupun arah politik intelijen. Hari ini kita akan bahas tuntas oleh pengamat intelijen John Helmy Mempty. Bagaimana tuh Bang John? Ya, jadi kalau kita mengamati apa yang terjadi di Indonesia saat ini, itu tidak terlepas dari kejadian seluruh dunia yang ada saat ini. Jadi misalnya begini, bahwa ada COVID-19. COVID-19 selesai, masuk kepada perang Ukraina. Perang Ukraina mau selesai, akan terjadi lagi antara Amerika sama Cina. Nah, ini semua merubah seluruh tatanan dunia yang disebut New World Order atau tata dunia baru. Nah, pasti itu akan berdampak kepada setiap negara, termasuk terjadian di Emmanuel Macron, kemudian Trudeau terus kemudian di New Zealand juga kemudian ditahan orangnya. Itu semua bagian dari suatu rencana disebut orang mungkin tata dunia baru lah gitu. Nah, kemudian dari situ dunia ini adalah tidak bisa kita sendiri hidup. Kita adalah interdependensi, saling tergantung antar satu sama lain. Tentunya apa yang terjadi di Indonesia harus menyesuaikan dengan keinginan global. Nah, kemudian kita memasuk kepada kepentingan di Indonesia. Kepentingan di Indonesia, orang Indonesia itu hanya memandang soal kekuasaan. Sementara dunia ingin merupakan suatu pergerakan perekonomian yang mana perekonomian itu akan bertumpu di Asia Pasifik, dan Indonesia merupakan negara yang paling besar di Asia Pasifik yang memegang peranan penting baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan tata letak geografis. Oleh sebab itu, keinginan dunia Indonesia harus berubah. Dia tidak peduli siapa orangnya, tetapi perubahan di Indonesia harus selaras dengan keinginan global. Nah, pertarungan saat ini orang-orang, oleh sebab itu kalau kita melihat Anies, baik Prabowo, siapapun selalu pergi ke luar negeri, ke Inggris, kemana-mana untuk mencari dukungan. Nah, itu terlihat bahwa peran internasional itu demikian besar. Kalau ketika internasional sudah selesai, gampang untuk menyelesaikan di Indonesia. Untuk siapa yang menjadi pemimpin atau bagaimana tata negara. Nah, kita sebagai orang yang mempunyai nasionalisme tinggi, kita menginginkan agar Indonesia ini maju. Nah, pertarungan di 2024 ini, 2023 ini sangat beda dengan yang terdahulu. Nah, sekarang kita melihat keadaan di Indonesia saat ini. Pertama, utang kita semakin tinggi, besar sekali. Semua negara-negara mengalami krisis. Nah, ke depan bagaimana kalau orang itu negarawan, dia akan melihat, jadi begini, negara ini ada dua komponen, wilayah dan manusia, penduduk.
kemudian ada sistem yang mengatur. Dulu ada namanya kerajaan, itu monarki. Kemudian masuk konstitusi, itu sistem yang mengatur. Nah, tetapi kan saat ini orang selalu berpikiran selamatkan demokrasinya, sistemnya yang diselamatkan. Loh, seharusnya ketika negara itu mengalami masalah, selalu dua, wilayah dan penduduk. Wilayahnya sudah ingin dikuasain oleh asing katanya, penduduknya tidak mempunyai kesetiaan terhadap wilayahnya. Jadi dua ini. Nah, ternyata kan sekarang ini pertarungannya tidak peduli dengan wilayah dan penduduk, yang peduli adalah perebutan kekuasaan. Bagaimana cara berkuasa di 2024. Nah, kalau militer atau TNI, dia berpikir bagaimana cara menyelamatkan wilayah dan penduduk. Baru dia berpikir dengan sistem yang mengatur kedua ini, hubungan antara penduduk dan wilayah. Nah, tentu TNI mempunyai pandangan sendiri terhadap siapa calon pemimpin masa depan untuk Indonesia. Sebetulnya TNI sudah bisa memperkirakan bahwa keadaan Indonesia ini akan seperti apa dengan utang. Apakah nanti penguasa berikutnya bisa mengurangi utang tanpa ketergantungan? Enggak mungkin, harus utang. Dan bagaimana bayar utangnya dengan utang lagi? Tentu kredit card aja ada limit. Ya. Kalau utang kan pasti ada limitnya. Nah, kalau sudah sampai limit, kita tidak mampu utang lagi, bagaimana kelangsungan hidup warga negara ini, termasuk TNI, PNS dan lain sebagainya? Apalagi Jokowi membuat dengan proyek-proyek bombastis dan lain sebagainya, itu sah-sah saja untuk membuat proyek Persoalan di kita ini kan ada dua persoalan yang mendasar. Persoalannya adalah tata negara yang saat ini kacau, carut marut ndak karuan. Tetapi yang dimintain pertanggungjawaban adalah pemimpin. Yang dipersalahkan adalah presidennya, yang dipersalahkan adalah kabinetnya. Padahal problemnya ada di sistem. Sama dengan mobilnya yang bermasalah, yang disalahkan sopirnya. Kalau mobilnya itu rusak sering mogok, mau sopir sehebat apapun, pasti mobilnya makan rusak mogok. Sistem apa ya menurut Bung John Mimpi carut marut dan kacau? Jadi gini, kita dulu beralih sebelum ada penjajahan datang, di Indonesia ini ada pemerintahan yang disebut kerajaan kesultanan dan mereka itu semua hampir 95% bernafaskan Islam, kerajaan dan kesultanat ini. Kemudian datanglah Belanda yang memerintahkan, dan di masa itu mungkin orang tua kita menyebutnya itu zaman normal karena teratur, rapi dan lain sebagainya. Jadi ide untuk merdeka itu hanya sekelompok orang lah. Sementara orang-orang masyarakat dulu bangga, dia jualannya laku, dia sebagai pegawai klerok Belanda, dia merasa tidak peduli dia. Yang penting kebutuhan dia diakomodir. Nah, ada sekelompok orang yang ingin punya kesadaran untuk merdeka seperti Soekarno, Sakrir, Tan Malaka dan lain sebagainya. Dan kemudian digunakanlah kesempatan pada saat Perang Dunia. Jadi pada saat Perang Dunia antara Jepang dan Sekutu, ketika kekalahan, disitulah kita merdeka. Artinya di Indonesia ini setiap perubahan selalu numpang dengan terjadi perubahan dunia. Nah, sebetulnya dengan dunia saat ini terjadi krisis dan lain sebagainya, kita harus bisa memanfaatkan keadaan ini untuk memajukan Indonesia. Nah, sistem sekarang ini tidak mampu untuk memajukan, atau sistem saat ini tidak mampu mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Kita pernah setelah merdeka, kita mempunyai
konstitusi. Jadi monarki ini dihabiskan, bergabung secara sukarela ke dalam satu bentuk namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu dibentuk oleh PPKI, panitia BPUPKI dan lain sebagainya. Itu semuanya itu anggotanya adalah para kaum bangsawan yang mendapatkan prioritas pada waktu itu untuk belajar oleh Belanda. Nah, keinginan mereka menyatukan seluruh kesultanan dan kerajaan itu ke dalam suatu bentuk baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konstitusi. Dinamakan disebut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita melihat konstitusinya di situ, presiden itu bisa membubarkan DPR, bisa menyatakan perang, segala itu adalah raja. Artinya dulu kita merdeka karena salah satu komitmen, bentuk komitmen para raja. Para raja, jadi raja-raja kesultanan ini bersatu mempercayakan kepada satu orang raja di raja namanya Presiden Republik Indonesia. Wewenangnya seperti raja. Soekarno yang ditunjuk seperti itu. Jadi tidak ada perubahan secara sistemnya tidak berubah. Dulu kerajaan dengan monarkinya seorang raja dan sultan, kemudian kerajaan ini bergabung menjadi monarkinya juga sama, presiden. Nah, di situ dianggap melihat bahwa ini berbahaya. Pada waktu Belanda melihat, wah ini harus dipecah. Maka masuklah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, akan dipecah-pecah lagi. Tidak boleh bersatu kerajaan-kerajaan ini. Nah ternyata setelah masuk ke fase RIS, itu malah konfliknya makin besar. Ini harus disatukan lagi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 lagi. Kemudian presiden sebagai king of king, raja di raja untuk ngatur semuanya, baru bisa damai. Sebab kalau misalnya dia raja kerajaan terus, itu sampai sekarang nggak bisa diatur. Nah, dulu namanya kerajaan-kerajaan, ketika di amandemen Undang-Undang Dasar 45 disebut Undang-Undang Dasar 2002, kembali lagi seperti dulu, kerajaan-kerajaan lagi. Cuman yang mengendalikan adalah kerajaan disebut adalah partai politik. Masing-masing partai politik punya Kendali terhadap negara. Kendali terhadap negara, dan kepentingannya pun juga dia bukan untuk negara, dia untuk kelompoknya sendiri. Sehingga kesultanan kerajaan dulu kembali lagi, tapi bentuknya beda, adalah partai politik. Nah, di sini kita ini melihat adalah Jokowi, bahwa dalam perjalanan Republik Indonesia dari Presiden Soekarno sampai sekarang, disinilah yang paling kacau. Semua kacau, seluruh lini kehidupan masyarakat itu kacau. Tidak ada hukum yang pasti dan lain sebagainya. Dan kemudian yang paling menderita persis zaman dulu jadi adalah umat Islam. Pada waktu dijajah Belanda itu adalah umat Islam yang paling menderita, karena semua kesultanan juga Islam basisnya. Nah, sekarang terjadi lagi, menderita lagi mereka. Nah, kemudian tetapi ada satu institusi yang setia disumpah kepada negara, untuk setia kepada negara, yaitu TNI. Kenapa TNI? Karena Polri itu adalah Kamtibmas. Jadi Kamtibmas ini ketika Jepang datang, Jepang jadi polisi Jepang, ketika Belanda dia polisi Belanda. Tapi TNI beda. TNI dia dibentuk pada waktu pra kemerdekaan. Nah, kita bukan mengecilkan peran Polri, tetapi Polri ini memang di dunia ini perannya memang dia itu keamanan dan ketertiban. Nah, kalau kita lihat TNI saat ini, dengan Jokowi berkuasa ini adalah itu ujian bagi TNI, bukan ujian bagi rakyat. Rakyat ini tidak peduli. Belanda datang ikut Belanda dia. Pegawai Belanda, Jepang datang ikut Jepang, apalagi pedagang. Seluruh ikut, dia tidak peduli. Dan tidak punya kewajiban warga negara ini. Ketika misalnya saya mendapat tawaran di Amerika menjadi warga negara dan hidup enak, saya jadi warga negara Amerika. Ke sana, nggak ada masalah.
Tapi kalau TNI nggak boleh, dia terikat sumpah. Dia kalau begitu Prajurit. sumpah prajurit, kalau dia jadi warga negara pengkhianat, dia wajib dibunuh. Nah, jadi Jokowi menjadi presiden ini bukan ujian bagi rakyat, tapi ujian bagi TNI. Hanya setelah undang-undang diamandemen, TNI ini kan dan Polri tidak lagi punya fraksi di DPR. Ya, Dia tidak lagi menjadi dulu ketua fraksi ABRI dulu. ABRI Itu pasti Panglima ABRI. pasti Dia ex merangkap officio. ex officio. Nah, hari ini walaupun TNI Polri bukan bagian dari partai politik atau dia bisa memilih atau dia tidak bisa dipilih juga, hanya mereka tetap menentukan gitu. TNI Polri ini atau kita biasa sebut intelijen TNI Polri ini sangat menentukan siapa yang akan jadi Betul. pemimpin di masa mendatang. Jadi begini, yang namanya dari dulu sampai saat ini sama, the real effective power adalah TNI. Apapun bentuknya, apapun perubahannya, the real effective power adalah TNI. Oleh sebab itu, orang penguasa siapapun juga selalu ingin menguasai TNI agar bisa diatur sama dia. Jadi the real effective power tidak akan pernah lain adalah TNI, karena TNI dari pusat sampai daerah sampai ke tingkat koramil dia punya jaringan dan punya struktur komando. Selalu akan memanfaatkan siapapun partainya, selalu akan menempatkan ada seorang TNI di setiap partai itu. Atau pejabat Polri. Pejabat Polri sebetulnya ini bukan keinginan dari TNI atau Polri, tetapi keinginan partai, karena tahu bahwa yang punya kekuatan itu adalah TNI Polri untuk meraih suara, mempengaruhi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Di bawah itu ada unsur-unsur BIMAS ya, BIMAS dan ya, Babinsa, Badan Pembina Desa. ya itu kan struktur yang paling bawah, Paling bawah. yang paling efektif kan, yang tidak dicurigai ketika dia masuk ke masyarakat. Kalau tim sukses pasti dicurigai sama tim sukses lain, pasti ribut. Tapi kalau Babin Kamtibmas atau apa dari Koramil nggak dicurigai. Artinya Kuafadis TNI Polri di 2024 itu kemana dia akan memilih? Jadi begini, Ataukah dia mengikuti suara istana? TNI ini akan menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia ini di 2024 ini. Dia yang menentukan mau kemana arahnya, dan dia sudah punya roadmap. Karena TNI ini kan punya roadmap, misalnya 5 tahun harus pembangunan pertahanan seperti ini. Kemudian 5 tahun industri militer seperti ini, tuh dia punya roadmap. Beda dengan partai kayak kita kan misalnya pengusaha hanya melihat keuntungan, berapa untung, berapa rugi. Kalau dia tidak, kadang-kadang rugi tetapi punya untuk mempertahankan bangsa ini sampai ke depan harus ada roadmap-nya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini pertarungan yang paling menentukan di 2024. Oleh sebab itu berbagai macam skenario. Sejak terjadi pilpres langsung, rakyat itu selalu salah memilih pemimpin. Coba kita lihat. Pada waktu SBY, sebetulnya raja pencitraan itu adalah SBY. Presiden pertama kali yang menciptakan dirinya bagus dan lain sebagainya. Jokowi hanya ngikutin. Awan mengikuti pencitraan. Iya, itu semua begitu pasti. Kan orang tuh belajar dari kesalahan dan lain-lain. Nah, SBY berhasil 10 tahun. SBY tertolong karena tidak ada gejolak dunia. Harga komoditas batu bara yang lain itu masih bagus, jadi tertolong di kita ini. Jadi Tapi 2008 itu pernah ada krisis ekonomi. pernah ada krisis, tetapi berupa krisis Amerika, krisis di Amerika finansial. Kita selamat karena kita raw material, minyak, batu bara. Mereka kan krisisnya di Wall Street. Beda dengan kita. Kita nggak ini. Nah, pada waktu 2008 itulah kita bisa bertahan karena utang juga nggak terlalu besar dulu zaman itu. Sekarang kan sudah 10.000, hampir
7.000 lebih lah utangnya. 7.000 triliun. 7.000 triliun. Dan sudah sangat ugal-ugalan. Nah, sudah sangat ugal-ugalan. Jadi sangat sulit gitu loh. Kalau zaman SBY itu masih bagus karena dunia masih bagus. Oleh sebab itu keadaan dunia itu berpengaruh dengan keadaan Indonesia. Nah, 10 tahun SBY berkuasa, kemudian rakyat berusaha enak, tidak ada penyakit COVID dan lain sebagainya, masuk ke Jokowi. Nah, betul SBY waktu itu kan pertarungannya antara Prabowo dan Jokowi. Dia lebih memilih Jokowi karena lebih bisa diatur dibandingkan Prabowo karena satu angkatan. Nah, akhirnya masuk Jokowi sampai periode kedua pada waktu Jokowi ini. Nah, kemudian semua menilai ternyata kita hancur seluruh dunia ini ketika COVID melanda. Waduh, habis semua uang apa yang namanya bencana itu uang itu dibuang. Tidak menghasilkan uang lagi, itu buang uang namanya. Ya, selama 2 tahun Selama 2 tahun kita buang uang. sangat parah kondisi ekonomi. Nah, utangnya juga nambah apa segala macam. Nah, terus kemudian pada waktu itu sedang COVID akan balik. Ternyata ada lagi fase kedua. Perang Rusia Ukraina itu berdampak lagi. Kemudian ada lagi persiapan perang antara Cina sama Amerika di Asia Pasifik. Nah, ini kapan berakhirnya? Kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai bangsa dan rakyat, kita ingin agar wilayah dan rakyat kita selamat. Nah, apakah pergantian pemimpin ini bisa menyelamatkan? Tidak. Karena sistemnya masih sama. Artinya kita harus merubah sistemnya. Merubah sistem. Jadi begini, dari SBY dulu ingat nggak tahun 2011 tokoh agama menyatakan bahwa SBY adalah presiden pembohong, penipu, tokoh agama. Nah, sekarang masuk ke Jokowi disebut Jokowi pembohong dan penipu. Memang kalau Anda mau dicintai masyarakat, Anda harus nipu. Kita harus nipu karena samalah kita di keluarga, kita menyatakan nggak punya uang, pasti marah anak-anak. Tapi selalu ingin menenangkan, jangan khawatir, papa masih punya uang, kalian hidup biasa. Nah, itu kan bohong. Tapi tujuan untuk menenangkan. Tapi kan jangka pendek, nggak bisa terus-terusan kan. Nah, kenapa kita disalah pilih? Ternyata itu adalah sistem dulu dipilih oleh MPR. Sekarang dipilih oleh partai politik. Kemudian dari partai politik diserahkan ke KPU. Kemudian KPU menyerahkan ke rakyat untuk memilih, balik lagi KPU. Dan KPU yang menentukan sah atau tidaknya suatu presiden. Kalau di zaman Orde Baru, Undang-Undang Dasar 45, itu adalah keputusan MPR yang beranggotakan sampai 560 atau 900 anggota MPR menyatakan memutuskan untuk memilih presiden. Sekarang kan tidak. 7 anggota komisioner KPU menyatakan kandidat atau calon ini sah. Karena kan saat itu memang kita memiliki konstitusi yang memang mengamanatkan mengamanatkan seperti itu, yaitu lewat demokrasi keterwakilan. Iya. Nah, ketika dirubah di amandemen undang-undang kita, kemudian disitulah rakyat boleh memilih secara langsung. Iya. Begitu rakyat melakukan pemilihan secara langsung, artinya itu kan sebetulnya kehendak rakyat juga. Kenapa akhirnya rakyat bisa menjadi salah terus gitu, Pak? Jadi kita ini selalu sebetulnya pada waktu Orde Baru itu ketidaksukaan sama orang terlalu lama berkuasa. Soeharto itu terlalu lama berkuasa. Terus saya pernah tanya sama yang senior-senior, kenapa sampai Soeharto kok demikian lama berkuasa? Kalau kami ganti, Anda sudah tahu kan, setiap ganti menteri gak ikut pulung katanya. Jadi kalau kami ganti Soeharto, roadmap yang kami buat bisa nggak jalan, ada presiden baru ganti lagi kebijakannya. Itulah kami mempertahankan Soeharto. Di situ saya baru ngerti.
Kenapa Soeharto demikian lama gitu loh? Apa maksudnya sampai dia kenapa sampai para sesepuh itu memilih Soeharto itu demikian lama? Karena ada maksud supaya jadi 5 tahun pembangunan jangka pendek, 25 tahun pembangunan jangka panjang. Nah sekarang reformasi ini usianya sudah 25 tahun. Kita harus menentukan sikap. Ini sukses apa gagal? Kalau menurut saya ini gagal sudah. Karena pembangunan yang paling penting itu adalah pembangunan manusia, bukan infrastruktur. Kalau infrastruktur atau apa yang gitu itu gampang sekali. Apalagi sekarang mau bangun satelit tinggal beli apa segala macam. Yang penting manusianya. Nah sekarang ini akibat dari jadi perubahan sistem ini yang rusak itu moral. Poinnya Jokowi gagal dalam membangun sumber daya manusia Gagal. hari ini. Kita lihat bisa kegagalan dari indikator korupsi. Oke. Itu kan moral. Korupsi kan menyangkut masalah moral. Belum lagi persoalan kasus-kasus hukum yang lain kan, yang merasa tertindas. Kemudian kasus lagi umat Islam yang merasa terzolimi dan lain sebagainya. Itu kan artinya gagal. Jadi kita itu menilai negara itu sukses atau tidak. Itu bukan dari gedung, bukan dari infrastruktur, Tapi dari sumber daya manusia. sumber daya. Jepang bagaimana? Jerman bagaimana? Dalam perang dunia itu rata tanah Jepang Jerman itu. Tapi apa yang hebat dari Jepang dan Jerman itu? Sumber daya manusianya yang mampu membangkitkan dalam tempo 10 tahun dengan modal waktu itu dari Marshall Plan juga dari Amerika. Artinya sukses suatu negara itu adalah manusianya. Demikian juga Cina. Nah politisi kita ini kan sering waduh Cina maju, Cina hebat. Dia tidak tahu sistem apa yang ada di Cina membuat manusia itu hebat. Pertama nggak ada partai cuma satu, nggak ada pilkada, nggak ada pemilu. Itu buang uang semua dan satu komando. Dan apa dipikir bahwa Xi Jinping itu berkuasa? Tidak, di sana ada namanya Komite Sentral. Komite Sentral Partai Komunis. Partai Komunis bukan seorang diri Xi Jinping. Nah, disinilah saya lihat bahwa kita ini gagal sebetulnya membangun manusia. Nah, sekarang kegagalan ini dicoba dengan cara mengganti pemimpin. Dengan sistem yang ada seperti sekarang, yakin nggak pemimpin baru bisa membenahi dalam tempo 5 tahun? Ya. Jadi kalau menurut saya kan gini, Oktober besok mungkin sudah kandidat sudah muncul, kemudian sudah mulai deklarasi ke arah para petinggi militer TNI Polri khususnya gitu, termasuk Badan Intelijen Negara. Seringkali mereka kan melakukan keberpihakan. Iya. Keberpihakan kepada salah satu kandidat atau kandidat tertentu lah. Kita pernah dengar di 2019 kemarin itu ketika Neno Warisman dan kawan-kawan itu ditolak beberapa kali, termasuk Prabowo ketika ingin berkampanye melawan Jokowi. Arahnya jelas. Hari ini kandidat capres itu Menhan lah katakan. Iya. Itu tidak perlu mengundurkan diri, dia hanya cukup cuti. Tapi saya lihat kemarin itu ada video beredar di media sosial. Prabowo mengumpulkan babinsa yang ada di Kodam Bukit Barisan kalau nggak salah. Ini kan kita lihat ini kan bagian dari manuver atau penggalangan. Mereka poinnya babinsa itu kan langsung menyentuh di tingkat kelurahan. Iya. Kemudian saat itu juga acara kalau tidak salah dihadiri oleh entah itu Bimas atau apa ya, saya juga kurang terlalu paham. Nah ini bagian dari operasi politik lah di tahun politik. Saya tidak melihat kalau emak-emak itu bisa melakukan hal yang sama dilakukan oleh Aktivis pun Babinsa maupun Bimas. Karena Babinsa maupun Bimas itu punya kemampuan melakukan penggalangan yang luar biasa. Karena memang mereka dididik dan dilatih untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah di sini saya melihat Prabowo nanti akan head to head melawan Anies Rashid Baswedan. Kelihatannya seperti itu. Karena saya melihat statement presiden itu sudah jelas. Seperti menggiring sesuatu agar
menurut saya ini loh, Iya, kan betul. keinginan presiden pembangunan itu harus berkelanjutan. Kalau nanti dia tidak berkelanjutan, artinya akan banyak sekali candi-candi yang dibuat oleh Jokowi. Nah, saya melihat Anies terkesan kalau dia jadi presiden, dia tidak bisa melanjutkan program-program pemerintah. Karena kenapa Jokowi punya pendapat seperti itu? Saya rasa ini juga problem Jokowi, karena Jokowi saat Hambalang itu tidak dilanjutkan oleh Jokowi, kemudian Hambalang oleh para pendukung Jokowi dikatakan ini sebagai sebuah candi. Iya. Nah, jadi saya melihat ke arah di mana peran TNI Polri dan intelijen untuk memenangkan salah satu kandidat ini akan terjadi gitu. Sama halnya ketika di 2019. Intelijen dan TNI Polri bisa melakukan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan safari-safari politik ataupun safari-safari calon kandidat dari oposisi. Iya. Apakah itu akan terulang di tahun 2024 nanti gitu, Pak John? Iya, kalau saya melihat begini, ini tidak akan terulang lagi karena yang namanya TNI itu dia punya roadmap. Terus selalu dalam intelijen operasi itu selalu punya alternatif. Ketika alternatif pertama gagal, maka masuk alternatif kedua atau plan A, plan B. Nah, tentu misalnya plan A, plan A adalah untuk melanjutkan pembangunan yang ada di Jokowi, yang era Jokowi. Kemudian untuk memperkecil resiko terhadap utang dan lain sebagainya. Untuk menghemat biaya, pemilu ini tidak ada. Dibatalkan dengan adanya masa transisi. Dan siapa ketika terjadi masa transisi, ingat kita tahun 65. Masa transisi itu adalah menjamin keselamatan Soekarno waktu tahun 65. Nah, kalau misalnya masa transisi ini dipimpin oleh Anies bisa nggak menjamin keselamatan rezim sebelumnya ini, Jokowi dan lain-lain sebagainya? Nggak mungkin. Yang bisa adalah Prabowo. Karena Prabowo adalah masih mempunyai struktur komando yang saat ini ada di militer. Jadi dia pasti menginginkan Prabowo yang megang kendali. Kalau Anies harus konsolidasi dulu. Anies bukan dari kalangan militer. Untuk menggerakkan militer siapa? Anies, mungkin susah. Kemudian kedua, kalau ini diteruskan sampai 2024 terjadi, ini akan konflik internal masing-masing TNI, konflik internal Polri, konflik internal partai politik, konflik. Sekarang tidak ada satupun kandidat yang bisa menjamin negara ini. Dengan utang sampai 7.000 ini tidak ada satupun kandidatnya. Oleh sebab itu ada yang dari kelompok pendukung Ganjar katanya visi dan misinya nggak jelas dan lain-lain. Anies pun juga sama. TNI tadi disebutkan punya roadmap terhadap pembangunan ke depan. Iya. Apa roadmap TNI sesungguhnya? TNI Polri lah beserta roadmap intelijen terkait pembangunan yang berkesinambungan, termasuk yang Anda sebut tadi, penundaan pemilu. Ini kan bagian dari rangkaian operasi sama terhadap kelanjutan keinginan dari sekelompok relawan Jokowi yang ingin adanya periode ketiga. Tapi ini kan ditolak oleh Ibu Mega. Iya. Setelah mendapat penolakan, lantas ramailah kepala desa meminta perpanjangan. Minta perpanjangan, ya. Nah, setelah kepala desa meminta perpanjangan, terjadi juga penolakan-penolakan. Iya. Tapi apakah mungkin gitu di 2024 itu transisi akan mulus terjadi atau memang betul akan ada yang namanya penundaan pemilu di 2024? Jadi di kalangan TNI itu mengatakan bahwa pemilu ini harus ditunda mengingat situasi dunia krisis. Jadi TNI tidak mempunyai misalnya harus si A
harus si B, itu tidak. Dia tidak itu, tapi dia melihat bahwa keadaan Indonesia ini dengan kondisi dan situasi seperti sekarang ini tidak menguntungkan kalau terjadi pemilu. Karena pertama konflik di masyarakat semakin besar, kemudian krisis ekonomi yang sampai sekarang ini ada, utang yang semakin besar, itu TNI punya roadmap. Nah, dia bilang ini harus ditunda pemilunya. Nah, ketika mengatakan ditunda pemilu ini pertimbangannya, maka penguasa yang berkuasa, saya mau 3 periode, saya mau perpanjangan masa jabatan. Ini kan biasa kan ketika numpang lah gitu, menumpang suatu operasi, kita ikut numpang di situ. Dan sebetulnya dari kajian beberapa TNI bahwa mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan diselenggarakannya pemilu saat ini. Bukan membela Jokowi, bukan membela kandidat, tetapi situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan suatu pemilu. Khawatir bangsa ini akan terbelah. Kalau terjadi pemilu terbelah pasti terbelah. Dan itu sudah pernah dilaksanakan di tahun-tahun yang lalu. Proses politik kita pernah laksanakan pemilihan presiden secara langsung. Tapi memang saya melihat ada perbedaan. Saat 2014 saya melihat memang ada keterbelahan di masyarakat. Iya. Tapi setelah 2019 saya melihat pembelahan itu tidak terlalu signifikan. Kembali lagi gitu, bisa konsolidasi kan. Bisa dilaksanakan konsolidasi. Dan apa mungkin gitu di 2024 ini terjadi pembelahan yang seperti 2014? Lebih. Jadi sekarang ini yang berpikir adalah hanya ada 2 kelompok kan yang saat ini ada. Tertindas dan penindas. Kan orang merasa itu aja, iya. Kemudian masing-masing masyarakat itu punya musuhnya sendiri-sendiri. Di satu kelompok masyarakat saya ini musuhnya saya. Jadi ketika terjadi kekacauan, mereka akan sudah mempunyai target operasinya masing-masing. Disitulah yang jadi jika negara ini seluruh daerah ini terjadi kekacauan, Polri tidak sanggup menanganin terjadi kekacauan. Untuk konsolidasi kekuatan nanganin taruhlah 4 kota aja terjadi kerusuhan, untuk polisi nggak sanggup. Sedangkan polisi ketika minta bantuan kepada TNI tidak bisa otomatis. Kalau dulu bersatu dia mesti otomatis. Dia harus pakai surat menyurat secara resmi, formal dan lain-lainnya. Sudah keburu kebakaran hangus baru selesai. Nah, kan itu bisa terbaca sebetulnya situasi. Tapi saya melihat situasi sekarang ini TNI Polri sangat solid gitu. Karena Rakernas TNI kemarin itu dihadiri oleh Kapolri. Betul. Berusaha untuk disolidkan. Sebetulnya secara konstitusi sudah terpisah. Jadi bagaimana caranya rumahnya dipisah, kayak kita tetangga sebelah sama kiri kanan tetap solid. Apanya yang disolid kan sudah ada pagarnya kok. Walaupun baik gitu loh secara hubungan, tetapi sudah tidak bisa karena urusannya masing-masing. Lain kalau mau jadi satu rumah. Nah, ini mencoba mengakali secara konstitusi terpisah, tetapi secara emosi bersatu. Nah, ini cobalah berbagai macam cara. Sebetulnya sudah tidak mungkin karena namanya TNI Polri itu institusi yang terikat dengan konstitusi. Ketika diakali dengan emosi ya nggak bisa. Kalau dia bersatu dalam sebuah rumah, emosinya berbeda-beda, itu masih gampang diredam. Tetapi kalau kita lihat ini kan tataran formal, olahraga bersama, ngumpul bersama, makan bersama, di belakang itu kan mereka tetap punya saling sikut itu biasa seperti itu dari dulu juga seperti itu antara TNI dan Polri. Nah, oleh sebab itu dianggap saudara muda dan lain, tapi bisa diredam karena satu rumah. Sekarang sudah nggak bisa diredam, dan apalagi dengan medsos ini, kejadian apapun sekecil apapun cepat terungkap sehingga sangat sulit untuk meredam terjadi sesuatu. Bagaimana caranya meredam? Misalnya begini, kenapa TNI itu kurang mendapat perhatian dari masyarakat terjadi konflik dan lain sebagainya dibandingkan Polri? Karena Polri bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ketika kerugian masyarakat terhadap Polri
itu lebih besar ketimbang kerugian masyarakat terhadap TNI, karena TNI tidak bersentuhan. Kan hukum untuk bisnis dan lain segala sebagainya, izin apa, selalu prosesnya ada Polri-nya kan di situ sebagai pengawas. TNI kan tidak. Sehingga sebetulnya keuntungan dari dipisahnya antara TNI Polri ini, TNI menjadi selamat terhadap kebencian yang pada waktu Orde Baru dulu kan terhadap ABRI kan, terhadap TNI dan lain apa, cabut dui fungsi ABRI. Nah sebenarnya TNI itu selamat, tetapi memang ada kekurangan di TNI saat ini akibat terlalu lama tidak dilibatkan dalam politik praktis. Kepekaannya berkurang dibandingkan dengan polisi. Sekarang kalau partai politik atau suatu institusi dia menginginkan Polri yang ada di dalam situ karena dia bisa mengatur di tingkat polsek polrestabes dibandingkan TNI. Di TNI bukan ada babinsa yang Betul, bersentuhan ke masyarakat. betul bersentuhan ke masyarakat. Tetapi masyarakat ini kan lebih berhubungan banyak dari ke polisi daripada TNI kan. Karena dia lebih baik berhubungan sama polisi karena bisa dibantu kalau terjadi apa-apa segala macam. TNI nangkap maling ini nggak bisa kok sekarang. Harus polisi. Nah itu artinya efektivitas polisi itu lebih tinggi dibandingkan efektivitas TNI di masyarakat sekarang ini ya. Artinya harus dirubah undang-undang TNI maupun undang-undang Polri. Maka akhirnya orang mengatakan ini harus disatukan kembali. Nah, tetapi tidak mungkin hanya TNI bersatu, yang lain tetap seperti ini gitu. Apa pilkada dan lain sama aja, nggak ada gunanya. Artinya ini keseluruhan sistem ini harus berubah. Jadi begini, sistem ini kan bersifat mengatur. Ketika saat ini kan kalau masyarakat awam mengatakan ini selalu pemimpinnya harus diganti. Dia lupa bahwa pemimpin ini bergerak berdasarkan sistem. Kalau sistem mengatakan ke kiri, pemimpinnya ke kanan nggak bisa karena harusnya ke kiri. Dan ketika sistem ini merusak tatanan masyarakat, merugikan masyarakat, mau nggak mau. Artinya selama ini sistem yang dibangun pasca reformasi sudah sangat gagal dan merusak kehidupan berbangsa dan merusak. Walaupun awalnya tidak. Itu biasalah kan seperti kurikulum. Membuat kurikulum baru tentu kajiannya sangat bagus kan. Tetapi di uji coba selama 5 tahun ternyata di ujungnya wah ini harus diganti lagi ini karena ada kesalahan di sini. Itu wajar seperti itu. Kita juga sama lah program komputer. Ada Windows 31, Windows 7, Windows 10 itu kan perbaikan dari sistem kan. Kalaupun sistemnya dirubah, kemudian yang memimpin bukan orang baik atau bukan orang bijak gitu. Artinya kan sama saja, negaranya juga akan tetap kacau. Tidak bisa. Kalau dulu begini, kalau rakyat dia punya tempat mengadu namanya MPR. Ketika dia tidak suka sama presiden, dia datang ke MPR. MPR yang mengangkat presiden dan memberhentikan presiden, saya ingin ini, saya menyampaikan protes kepada MPR. MPR harus menerima masukan dari masyarakat. Ketika belum sampai waktunya, maka diadakan sidang istimewa. Artinya kita sekarang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan mekanisme demokrasi keterwakilan tersebut. Harusnya memang itu, demokrasi itu pasti keterwakilan. Poinnya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian demokrasi kita menjadi demokrasi keterwakilan. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Karena demokrasi langsung itu ternyata gagal setelah kita uji coba beberapa kali. Karena dampaknya ada pembelahan di masyarakat, ada banyak hal lah yang akhirnya memicu konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Terjadi memang dinamika seperti itu di masyarakat. Nah, kalau kita ingin kembali kepada demokrasi di masa lalu, kemudian bagaimana peran TNI Polri nanti? Ataukah akan seperti di era Orde Baru, dia dikendalikan oleh kekuasaan? Atau dengan demokrasi yang ada seperti saat ini kan
Polri maupun TNI, apalagi dengan era media sosial seperti saat ini, masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap mereka semua. Nah, bagaimana menurut Bung John sendiri demokrasi yang layak untuk kita contoh? Demokrasi di negara mana gitu yang menurut Bung John lebih baik dari demokrasi yang ada di Indonesia? Jadi begini, kita itu ketika suatu sistem mengalami masalah, selalu kita mencari sebab dan melihat sejarah masa lalu, tidak mungkin masa datang kan. Kita lihat masa lalu, misalnya contohlah kita kawin lagi, tentu dengan harapan bahwa hidup kita bahagia, senang dan lain-lain. Ketika kita tidak bahagia dengan istri baru, selalu akan ingat ke istri lama. Demikian juga sistem ini, ketika misalnya mengalami masalah, dulu tidak bermasalah, tidak ada konflik di masyarakat, kok sekarang ada konflik, apa sebabnya gitu loh. Oh ternyata dulu nggak ada pilkada, sekarang ada, jadi konflik. Satu itu. Terus kemudian dulu konflik begitu terjadi gampang sekali diredam. Kok sekarang susah ya? Oh dulu partainya cuma 3, sekarang partainya banyak. Oh, nah jadi perbandingan itu yang menyebabkan sebagian orang atau sekelompok ingin kembali sistemnya itu seperti dulu, dengan kata lain kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tentunya dengan pembenahan di berbagai macam cara agar sesuai dengan keadaan sekarang, Undang-Undang Dasar 45-nya. Nah, sebagian orang lagi ingin, jadi sebenarnya ada dua cara untuk membenahi negara yang kacau seperti ini. Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu cara yang cepat, tepat, sebentar gitu. Begitu dinyatakan kembali, langsung paling recovery hanya setahun 2 tahun. Cara kedua adalah memperbaiki sistem yang ada sekarang ini, di mana kesalahannya, di mana yang harus diperbaiki. Nah, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu cepat, sangat cepat. Begitu nyatakan kembali, maka seluruh produk undang-undang yang ada sekarang itu batal, menggunakan produk undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar 45 sampai 98 sebelum dirubah. Itu dipakai peraturannya. Tidak perlu lagi hingga nanti direvisi kan, sedikit demi sedikit. Artinya peraturan sudah ada yang dulu dipakai. Tidak perlu buat baru. Nah, kalau ya kita memperbaiki sistem yang sekarang, pertama, butuh waktu berapa lama, butuh anggaran berapa besar, siapa yang memperbaiki sistem ini. Pertama itu harus pemerintah usul ke DPR, DPR bersidang berapa lama. Sekarang untuk satu undang-undang saja pembahasannya bisa 2-3 tahun. Lah utang kita sudah 7.000, 3 tahun lagi 10.000. Artinya parlemen hari ini tidak optimal. Tidak optimal. Jadi sama dengan begini, kita punya rumah. Rumah ini kita jual, nggak setuju anak-anaknya. Terus kemudian ya sudah, kita perbaiki saja rumah ini. Butuh waktu berapa lama? 3 tahun. Baru 2 tahun direnovasi disita bank. Ya ngapain diperbaiki kalau gitu? Lebih baik dijual aja gitu loh. Artinya sama dengan memperbaiki sistem ini, waktu butuhnya berapa lama, uangnya berapa besar, siapa yang memperbaiki, itu kan pertanyaannya banyak sekali. Terus bagian mana yang diperbaiki? Itu panjang sekali pembahasannya. Banding dengan kembali. Sama kalau misalnya saya gagal merantau, pulang ke kampung. Wah, nggak mau lah kalau pulang. Padahal kalau pulang ke kampung tinggal di rumah sudah ada, orang tua sudah ada, tinggal balik ke sana selesai, baru mikir gimana cara menentukan masa depan. Tapi ini kan malu. Wah, gimana ini ya? Kita jangan ke kampung lah, kita harus cari alternatif. Tapi kan mikirnya lama sekali. Bisa sempat mati, tidak pulang-pulang, mati di pinggir jalan nanti. Nah itu aja sebenarnya persoalan. Ini kan ada sebagian orang mau memperbaiki sistem yang ada sekarang ini. Nah,
Bagaimana cara memperbaiki sistemnya ini? Ganti dulu presidennya. Ada presiden yang akan ada memperbaiki sistem ini. Tapi apa jaminan? Sedangkan presiden berkuasa dia butuh 2-3 tahun untuk konsolidasi. Agar keinginan dia bisa dimengerti bersama-sama. Sekarang sudah nggak bisa. Nah jadi gimana caranya gitu? Ini waktu kita mendesak. Karena utangnya sudah semakin tinggi. Kita tergantung dengan investor yang akan masuk ke sini untuk melakukan investasi. Investasi tidak akan mau datang kalau hukumnya tidak pasti. Dia takut. Kalau ada penguasa baru, waduh, saya investasi bisa 5 tahun tiba-tiba berubah peraturannya, bubar lagi. Sudah banyak contohnya. Sekarang Cina pun juga mulai digugat kan. Investasinya belum untung itu. Belum balik modal istilahnya untuk Cina, tapi sekarang sudah mulai persoalan itu mulai timbul gitu loh. Nah ketika disuruh untuk menambah investasi mereka akan mikir, mereka tidak mau. Nah ini bagaimana cara ngatasin ini gitu loh. Jadi ada semacam trauma kembali ke masa lalu itu memang nggak ada. Orang kalau gagal gagal merantau kembali ke kampung tuh berat sekali. Banyak yang kembali ke kampung, aduh rasanya malu dan lain sebagainya itu lebih baik katanya udahlah jadi yang penting jangan kembali ke kampung segala macam. Nah ini sama sebetulnya. Kalau dinyatakan kembali ke sistem lama, yang mendewakan atau yang merancang sistem baru ini amandemen ini kan malu, artinya gagal. Dan orang kita itu kan bukan seperti orang bule, rasional, objektif. Orang bule kan begitu salah saya ngaku salah. Tapi kalau orang Indonesia, wah sebenarnya tapi ada tapinya selalu gitu. Saya salah tapi bukan salah semua sih. Gitu loh. Ini kan ada yang lalu sama lah kayak misalnya artinya reformasi 98 kemarin betul-betul gagal total di mata Bung John. Atau ada keberhasilan? Artinya bukan keberhasilannya itu hanya berekspresi. Kita berekspresi, berdemonstrasi, nggak kayak dulu lagi. Nah, hanya itu aja. Tapi kehidupan kita nggak maju sebetulnya. Bahkan kita mundur kok ke belakang. Tapi kan dulu pembangunan tersentralistik. Sekarang ini kan pasca reformasi pembangunan tidak lagi tersentralistik. Betul. Tapi akibat tidak tersentralistik, kacau kan, tabrakan kan, masing-masing daerah keinginannya beda-beda. Artinya itu kesalahan di daerahnya sendiri dong, bukan kesalahan dari pusat. Karena kan sudah ada undang-undang otonomi daerah, sudah ada undang-undang pembagian keuangan pusat dan daerah. Bagaimana mereka cara mengaturnya? Jadi begini, meskipun tetap harus satu komando namanya pembangunan. Baris berbaris itu rapi. Jika satu komando siap, gerak. Jadi ini bangsa yang besar harus satu komando di mana-mana, mau bertempur kayak mau apa saja selalu harus satu komando. Perusahaan pun juga semua boleh usul, tetap penentunya adalah direktur utama. Kata direktur utama laksanakan. Nah sekarang apa kata komando di pusat, laksanakan, yang sana bilang enggak, saya nggak mau melaksanakan. Kacau terus jadi karena enggak ada komando itu sudah terpecah-pecah. Dan apalagi ketika terpecah orang luar masuk. Maksudnya terpecah akibat otonomi daerah. Sistem. Akibat pertama. Artinya mungkin ABRI, TNI terpecah dari polisi. Itu sudah suatu masalah. Ya kan? Kemudian ada pilkada. Itu juga masalah. Tapi di beberapa negara TNI itu memang dengan tentara, dengan polisi, memang itu kan berbeda. Berbeda karena berbeda sejarah. Jadi suatu sistem itu dibangun berdasarkan sejarah terbentuknya suatu negara. Jadi kita tidak bisa meniru sistem Amerika kita taruh di Indonesia. Demikian juga sistem Indonesia kita taruh di Amerika nggak bakal. Amerika sebelum Declaration of Independence dia nggak ada pemerintahan, dia hanya suku-suku nggak ada kepemerintahan, Indian dan lain-lain. Datanglah Declaration Independence dengan federal, dengan konsep federal. Nah di Indonesia sebelum 17 Agustus 45 itu ada pemerintahan namanya Kesultanan Kerajaan. Jadi sejarah ini melahirkan sistem yang disesuaikan dengan sejarahnya.
Jadi kita tidak bisa copy paste dengan luar gitu. Nah selama ini kan tidak. Semua copy paste taruh di sini, jalankan, bermasalah. Sama dengan misalnya sistem-sistem apa? Ya pendidikan, sistem sosial dan lain sistem keagamaan. Jadi begini, Seringkali ganti kurikulum. ganti kurikulum udah bahkan sekarang dulu. Jadi begini sebetulnya peran negara pada waktu 1945 Undang-Undang Dasar 1945 itu 80% peran negara, 20% peran swasta. Ketika reformasi terbalik, 20% peran negara, 80% peran swasta. Itu sesuai dengan Washington Consensus tahun 89. Karena menyatakan bahwa negara itu maju jika swastanya yang di depan. Nah, kita mencoba eksperimen itu swasta di depan. Nah, ternyata gagal. Karena swastanya ikut masuk ngatur kebijakan. Seharusnya itu dua entitas yang terpisah. Ya. Swasta tidak boleh mengatur Tidak boleh. pemerintah, apalagi Ya. intervensi pemerintah. Betul. Jadi misalnya begini, kalau zaman dulu, kalau Anda menjadi mafia beras, Anda tidak boleh mafia gula. Sekarang ketika dia beras, udah konflik artinya. Nah dulu itu namanya oligarki itu diatur, oligarkinya ada, tapi diatur oleh negara. Sekarang negara yang diatur. Negara ini oligarki ya kacau karena masing-masing ingin keuntungannya dia. Itu problem. Nah itu adalah sistem. Kita bicara sistem itu. Oke, salah satu poin di sini adalah oligarki. Ya. Kenapa oligarki nggak ikut dalam pertarungan pilpres? Katakanlah, Anies ini kan sedang mencari pasangan. Mungkin Anies Tommy Winata, katakanlah kalau itu dianggap sebagai bagian dari oligarki. Atau Prabowo dengan pemilik Sinarmas, agar mereka sama-sama bisa mengatur oligarki-oligarki yang ada. Sehingga negara tidak lagi diatur oleh oligarki, tapi negara yang mengatur para oligarki tersebut. Jadi begini. Adakah kemungkinan seperti itu? Jadi akibat sistem berubah, ada pilkada, ada pilpres langsung, maka yang dibutuhkan adalah biaya. Nah biaya ini didapat dari mana? Dari swasta. Swasta ini siapa? Yang disebut oligarki. Jadi bukan oligarki yang mengatur sebetulnya, justru para elit politik ini yang datang ke oligarki mengajukan proposal untuk mendanain kegiatan dia apa segala macam. Nah tentunya ketika dia mengajukan proposal, ini kan tidak mau juga rugi dong. Saya juga pengen ini. Harusnya negara bisa mendanai kegiatan partai politik. Harusnya partai politik itu didanai dulu di zaman Orde Baru. Ketika misalnya Golkar dapat jatah beras, kemudian P3 dapat jatah apa gitu. Jadi semua itu sudah diatur oleh negara. Jadi tidak terjadi konflik. Jadi ketika misalnya mau pemilu, ya sudah kita naikkan harga beras sama minyak dikit aja. Udah ya. Nah turunin lagi untung. Jadi ngambilnya itu tidak kerasa gitu loh. Negara. Artinya konflik pun dimanajemen oleh negara. Iya, itu disebut manajemen by konflik kan. Sekarang bukan manajemen konflik beneran sekarang sih. Bahkan sudah Artinya kalau terjadi konflik di sini kan kita bisa lihat ketidakmampuan intelijen dalam menganalisa konflik sosial yang terjadi di sini. Artinya tidak optimal fungsi mereka. Betul, karena sistem yang membuat dia tidak optimal. Sistem yang membuat si intelijen baik TNI maupun Polri tidak optimal. Kita lihat aja kasus Sambo, kasus apa itu kelihatan kan tidak optimal. Seharusnya dia bisa mencegah dong. Maksudnya Anda keterlaluan, jangan cukup di sini aja. Sekarang sudah nggak bisa dicegah. Karena sistem yang begitu. Coba bagaimana misalnya seorang kepala daerah atau partai atau bisa mengusulkan siapa Kapolri, siapa Kapolda, siapa ini. Kan dulu tidak terjadi itu kan. Ada nggak organisasi mengusulkan tolong dong ini jadi Kapolda? Nggak ada. Sekarang mereka dibawa. Dan ketergantungan juga misalnya polisi ketika terjadi konflik butuh orang penengah. Penengah itu ya aktivis dan lain-lain. Dulu kan tidak ada, begitu dia ada konflik, dia diselesaikan di internal.
Sekarang minta tolong orang, dia bocor semuanya jadinya. Kita bisa lihat lah ini keadaan seperti ini sekarang. Nah, ya inilah sebetulnya apa, banyak sekali kejadian-kejadian ini, kita ini harus menentukan pilihan gitu loh. Dan kalau misalnya ini diteruskan terus-menerus seperti ini, sekarang tuh terjadi di konflik internal. Coba sebut di mana konflik internal yang tidak ada di masing-masing institusi. Semua pasti, Karena ketakutan pertama. Waduh, ini kalau Anies berkuasa, ini Islam naik, saya non muslim gimana ya? Agama lagi persoalan. Yang satu mengatakan, waduh, Anies dari partai ini, saya dari partai ini. Wah, saya bisa habis juga partai lagi. Jadi banyak betul ininya apa? Konflik yang bisa kepentingannya berakhir. Jadi pilpres maupun pemilihan umum di 2024 tidak akan menyelesaikan. Tidak akan ada konsensus di dalam 2024. Tidak akan ada. Jadi pilpres, pilkada itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi melanjutkan masalah yang sebelumnya semakin membesar. Contohnya utang. Apakah utang dengan pilpres itu berkurang? Tidak. Terus apakah konflik di masyarakat berkurang? Tidak. Apakah korupsi berkurang? Tidak. Artinya kan makin membesar. Jadi yang namanya pilpres, pilkada itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus berembuk bersama, duduk, cari akar permasalahannya, apa yang harus dilakukan. Seharusnya TNI Polri sudah punya roadmap bagaimana menyelesaikan masalah di masyarakat. Dia sudah ada. Cuman dia kan masih melihat kesempatan apa. Sebab tentu dalam hal ini TNI belajar dari kasus 98 kan. Sebagai penutup Bung Jon, artinya di 2024 intelijen menginginkan pemilu ini diundur, betul. Dan tidak ada lagi yang namanya pemilu di 2024. Artinya harus ada kepemimpinan transisi. Iya, kepemimpinan. Kemudian bagaimana dengan parlemen yang artinya di 2004 itu menjadi parlemen yang ilegal kalau tidak ada pemilu. Begitu juga terkait presiden. Siapa yang akan menjadi presiden nanti? Nah, sampai sekarang itu masih ini kan cara negosiasi. Iya, harus didiskusikan di ranah publik. Betul. Nah, sebagai pesan penutup Bung Jon, apa yang harus dilakukan oleh intelijen termasuk TNI Polri menghadapi situasi seperti ini? Sama sekaligus saya meminta contoh negara mana yang baik dalam melaksanakan demokrasi. Jadi pelaksanaan demokrasi yang terbaik itu adalah negara Vatikan. Karena Vatikan itu memilih paus itu tidak setiap umat Katolik se-dunia ini memilih siapa paus yang menjadi pemimpin. Selalu diwakili oleh kardinal yang berkuda. Diterima apapun hasilnya oleh umat. Itulah sebetulnya demokrasi yang terbaik. Dan mengatasi saat ini di Indonesia, ini harus dilakukan. Sebetulnya dua kan cara-cara intelijen itu. Pertama, negosiasi. Ketika negosiasi verbal gagal, dilanjutkan dengan negosiasi militer terbuka dengan todongan senjata. Itu kan pemaksaan artinya. Ketika kita gagal, biasanya begitu kan. Nagih utang gagal. Udah debt collector ribut. Ya itu kan dua tahap, sama dengan sekarang. Ketika kita ngomong ini semua komponen bangsa ini harus berembuk bersama, membuka permasalahannya ke publik ataupun ke sekelompok orang, nggak usah ke publik. Ini loh keadaan kita, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau misalnya pemilu tidak jadi atau ditunda, siapa yang mengisi kekosongan ini? Apakah dari partai, akan dari militer? Sampai berapa lama harus ditunda? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana terhadap orang-orang yang misalnya ketakutan terhadap perubahan situasi ini? Bagaimana caranya ngatas? Itu kan bisa dibicarakan sebetulnya. Dan intelijen punya wewenang itu, karena dia itu bertindak untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Bukan menyelamatkan kelompok atau partai apa tidak. Dia intelijen itu adalah berusaha
semaksimal mungkin untuk mempertahankan eksistensi negara. Jadi bukan eksistensi partai, dan partai boleh berganti. Bahkan pemimpin 5 tahun sekali berganti. Pilkada pun demikian. Tapi dia harus mempertahankan eksistensi Indonesia itu sebetulnya. Mereka bisa berkumpul kok, berembuk bagaimana cara ngatasi ini. Dan kalau tidak bisa ya tentu dengan cara kekerasan. Ketika tidak tercapai. Polemik dan konflik harusnya bisa menghasilkan konsensus politik Betul. bagi bangsa dan negara ini. Pasti ada ujungnya kok. Setiap konflik itu pasti ada ujungnya. Oh, Ada cara penyelesaiannya.